Gue bilang juga apa, inflasi tidak akan selesai. Tadi pagi kejadian yang sangat luar biasa. Hari ini 1 April 2023 dikejutkan dengan pagi-pagi open market di Australia. Harga minyak dunia loncat tembus 80 US dollar per barel. Sekarang bertengger di 81,39 US dollar per barel. Disebabkan karena hari Minggu kemarin, ini hari Senin ya, Minggu kemarin telah ada keputusan dari pertemuan OPEC Plus ya. Arab Saudi ya, mengambil keputusan dan bersama dengan rekan-rekannya negara-negara pengekspor minyak OPEC Plus, di dalamnya ada Rusia, ya, mengambil keputusan untuk memangkas produksi minyak mentah, ya. Produksi minyak dunia 1,16 juta barel per hari. Ini menyebabkan harga minyak menjadi melonjak. Mereka hal ini, harga minyak ini sudah minggu-minggu lalu, di bulan lalu sudah cukup dalam turunnya, ya, sudah turun sampai mendekati level 60 US dollar per barel, yaitu di level 64 US dollar per barel. Karena ada kekhawatiran tentang resesi yang akan terjadi setelah kejadian bangkrutnya bank-bank di Amerika Serikat dan imbasnya ke Eropa, ya, membuat kekhawatiran di pasar sehingga resesi yang dianggap itu akan terjadi membuat harga minyak itu drop sampai ke level 60, dan ada pihak-pihak yang tidak berkeberatan dengan harga minyak yang makin drop dalam harganya, yaitu pihak Rusia. Jadi sebelum keputusan Arab Saudi dan OPEC Plus untuk menaikkan untuk memangkas produksi minyak dunia 1,16 juta barrel per hari yang menyebabkan harga minyak naik sekarang loncat tembus 80 US dollar per barel, sekarang di harga 81 US dollar per barel. Sebelumnya ada pertemuan virtual ya antara pihak Rusia dengan Arab Saudi dengan negara-negara OPEC Plus yang berharap agar mereka mau bersepakat untuk memangkas produksi minyak dunia menjadi 2 juta barel per hari, dan keputusannya hari Minggu malam yaitu 1,16 juta per barel. Makanya pagi tadi loncat menjadi dunia dikejutkan dengan harga minyak yang melonjak tajam jadi 80 US dollar per barel. Tembus 80 US dollar per barel. Sekarang di harga 81 US dollar per barel, dan kemungkinan harga minyak ini akan dalam waktu dekat akan naik terus ya menuju ke 100 US dollar per barel. Inilah yang saya katakan, gue bilang juga apa, masalah ini tidak akan selesai sampai dalam tahun 2023 ini, tidak akan selesai. Jadi wacana yang saya buat di video beberapa hari yang lalu yang saya mengatakan bahwa ada narasi opini di pasar yang terlalu baperan yang mengatakan bahwa Federal Reserve tidak akan mungkin, ya, The Fed tidak akan mungkin untuk menaikkan suku bunga yang lebih agresif lagi karena main hati ya, baperan karena sudah ada banyak bank yang bangkrut ya. Jadi The Fed berpikir dengan suku bunga yang makin tinggi nanti akan membuat banyak sekali masalah di perbankan yang akan terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan inflasi yang akan diusahakan supaya turun melandai dengan program menaikkan suku bunga itu. Jadi jangan terlalu membuat opini yang terlalu main hati baperan di pasar ya. Inilah akibatnya. Para ekonom ya, para analis di dunia membuat opini seperti itu. Yang seharusnya market itu sudah jatuh drop dalam sejak ada kejadian kebangkrutan bank-bank di Amerika Serikat ya, Silicon Valley Bank ya, Silvergate dan lain-lain, dan imbas ke Credit Suisse ya, imbas ke jatuhnya saham Deutsche Bank di Eropa dan lain-lain. Itu seharusnya market itu drop di minggu-minggu kemarin itu. Tapi karena narasi yang dibangun maka market itu kembali naik ke atas, saham bergairah ke atas. Sekarang harga minyak drop dan membuat pihak-pihak Rusia
Dan OPEC Plus itu tidak senang dengan kejadian seperti ini. Ya. Mereka harus membuat harga minyak itu, bagaimana harga minyak itu kembali melambung tinggi. Jika harga minyak kembali melambung tinggi, maka inflasi ini tidak akan selesai. Inflasi ini akan terjadi terus. Maka kejadian kekacauan-kekacauan di dunia ekonomi ini sepanjang tahun 2023 ini tidak akan selesai. Sampai suku bunga itu 6%, di atas 6%, sampai suku bunga akan sampai ke puncak-puncaknya. The Fed akan agresif naikin suku bunga lagi. Karena di minggu ini aja, di awal April, hari ini tanggal 1 April sampai tanggal 7 April nanti, itu ada berita-berita yang selalu mengarah ke inflasi yang tinggi. Karena pasar tenaga kerja yang tinggi dan juga ada berita non-farm payroll-nya pada tanggal 7 nanti. Nah, ini dipastikan lebih tinggi, di atas angka normalnya 200.000. Diprediksi 238. Dan saya memprediksi bahwa ini akan sangat tinggi sekali. Angkanya menyebabkan The Fed berpikir nanti pada pertemuan di bulan Mei 2023, tidak mungkin The Fed akan menerapkan suku bunga tetap, tetapi The Fed akan minimal akan menaikkan suku bunga 25 basis poin. Bahkan mungkin bisa 50 basis poin, bahkan 1%. Membuat market jatuh dalam, membuat harga minyak pun jatuh dalam. Jadi kalau resesi itu terjadi, apa lawan dari Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bijaksana yang dilakukan. Joe Biden mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh OPEC Plus dan Rusia dan kawan-kawannya yang sengaja membuat harga minyak itu naik supaya inflasi ini tidak kunjung selesai. Masalah inflasi tidak kunjung selesai. Jadi kalau di Amerika terjadi inflasi melonjak lagi, maka inflasi itu menyebar ke Eropa. Ya, kalau harga minyak naik, otomatis Eropa sangat sengsara dengan imbas dari harga minyak ini. Imbas dari harga minyak yang sangat tinggi ini. Maka itu Amerika punya kepentingan bagaimana supaya resesi itu segera terjadi. Supaya suku bunga itu bisa kembali, Federal Reserve bisa menerapkan suku bunga yang rendah. Cepat-cepat terjadi resesi. Kalau kalau Rusia, OPEC Plus berkepentingan untuk harga minyak makin tinggi lagi, maka inflasi itu tidak selesai. Inflasi tetap terjadi. The Fed tetap naikin suku bunga. Dan kondisi tetap begini terus. Kondisi akan menjadi bubble. Dengan inflasi yang cukup tinggi, suku bunga yang cukup tinggi. Bursa saham itu akan meledak. Wall Street itu benar-benar yang diprediksi akan anjlok tajam 80% drops. Maka itu akan terjadi. Gue bilang juga apa? Waktu yang akan menjawab itu semuanya. Dan sudah kelihatan, sudah benar-benar arahnya. Bahwa jika inflasi sudah menurun, maka The Fed itu akan, Federal Reserve atau bank-bank di Eropa semuanya kembali menerapkan suku bunga rendah. Pelan-pelan menurunkan suku bunga atau suku bunga tetap dulu, terus memangkas suku bunga. Seperti narasi yang mereka bangun. Tetapi hari ini pembuktiannya, 1 April, awal bulan April 2023, hari Minggu, ya, tanggal 2, pagi-pagi, harga minyak dunia melonjak tajam dari level 75 US dollar per barel langsung menjadi 81 US dollar per barel. Ini pertanda bahwa mereka tidak ingin harga minyak murah. Mereka tidak ingin inflasi ini selesai. Kepentingan mereka OPEC Plus dan Rusia, Iran, menginginkan Amerika itu inflasinya cukup tinggi. Dan Eropa inflasi tinggi. Karena mereka sudah bersekutu. Mereka punya blok sendiri dengan China. Mereka melawan Barat. Mereka ingin Barat mengalami inflasi yang cukup tinggi. Maka ekonomi Barat akan ambruk, akan drop. Itulah tujuan mereka. Ya, jadi kedepannya yang sudah saya prediksi, sudah saya susun ya dari 4 Oktober 2021. Jadi sudah 2 tahun yang lalu. Bahwa akan ada kebangkrutan ekonomi dunia. Ya. Sudah mulai kelihatan bank-bank sebelumnya startup sudah mulai bangkrut.
perusahaan teknologi. Nah sekarang bank-bank kecil kelas menengah sudah mulai bangkrut ya. Bank urutan 16 di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank sudah mulai bangkrut. Di Eropa nomor 2 Credit Suisse ya sudah mulai. Dan nanti ada gelombang kedua karena inflasi masih tinggi. Harga minyak naik menandakan bahwa inflasi akan tetap tinggi saja. Jadi laporan inflasi Amerika nanti bulan Maret di April ini tinggi. Nanti bulan Mei dilaporkan tinggi lagi karena harga minyak sekarang 80, level 80 ke atas. Maka The Fed tidak selesai, tetap hawkish untuk menaikkan suku bunga terus. The Fed akan menaikkan suku bunga terus. Dan suku bunga 5% sekarang ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Suku bunga akan di atas 6%. Maka siap-siaplah kejadian tahun 2008, ya, kejadian tahun-tahun sebelumnya. Ya, selalu saya sudah ulang-ulang di video saya tentang market crash paling terbesar sepanjang sejarah dunia adalah di tahun 2023 ini. Akan banyak sekali yang akan manusia di dunia ya, investor di dunia akan kena margin call dan akan nangis air mata darah. Itu lumrah terjadi di saat kondisi inflasi tinggi, di saat kondisi suku bunga tinggi. Itu sudah pasti ada makan korbannya. Tidak mungkin, karena di dalam dunia ini menganut teori permainan, teori zero sum game. Jadi kalau ada yang menang, ada yang kalah. Jadi uang itu harus berpindah ke pihak-pihak yang menang, pihak-pihak yang membuat skenario ini, pihak-pihak yang punya kepentingan di dalamnya. Ya sekarang ada dua kubu yang berperang sekarang antara kubu Barat dan kubu Blok OPEC Plus, Rusia dan China. Mereka ini sekarang menginginkan inflasi itu tidak kunjung melandai. Mereka ingin inflasi itu tetap naik. Dan mereka menginginkan Barat, Amerika dan Eropa itu sengsara ekonominya di dalam inflasi ini. Apa yang sudah dibuat Amerika ingin supaya harga minyak itu turun. Karena salah satu yang membuat inflasi itu cepat segera turun adalah harga minyak. Karena minyak adalah motor penggerak mengangkat harga-harga barang. Tetapi kembali lagi, saksikan di kemarin hari Minggu ya dengan keputusan OPEC Plus dan rekannya, di dalamnya ada Rusia yang punya kepentingan besar untuk menjual minyak mereka. Hari ini juga dia sudah membardir itu 16 apartemen di Ukraina, membuat perang itu berkecamuk lagi. Ya tujuan dia adalah supaya harga minyak itu jangan turun, naik terus. Jika harga minyak naik, Eropa sengsara inflasi, naikin suku bunga terus. Amerika pun begitu. Maka dunia dalam masalah inflasi yang tidak selesai, masalah tren suku bunga tinggi, dan itu tidak bagus buat ekonomi. Itu membuat daya beli melemah dan membuat ekonomi akan meledak kembali. Kehancuran besar terjadi. Resesi yang dikatakan yang selalu dibantah oleh para ekonom di Indonesia bahwa resesi tidak terjadi. Ya, saya kasih tahu Anda bahwa di channel ini adalah channel yang benar-benar berbicara apa adanya. Kalau memang itu akan terjadi, kalau memang hal buruk itu akan terjadi, ya kita bicarakan. Kita harus omong apa adanya, jangan kita sembunyikan. Itu hati yang jahat. Ya, menyesatkan banyak orang. Resesi itu harus terjadi, harus diungkapkan. Ya, harus dikasih tahu bahwa itu hal buruk itu akan terjadi. Jadi kita sudah waspada mengantisipasinya. Resesi harus terjadi supaya suku bunga ini bisa turun. Kalau resesi belum terjadi, masih inflasi, maka suku bunga tetap naik terus mengikutinya. Nah, di sini yang perlu Anda cermati, perlu Anda ambil poinnya, perlu Anda ambil cuannya sebenarnya. Di sini adalah Anda harus trading di futures. Karena peluang dari masalah-masalah yang nanti akan terjadi nanti dengan kenaikan suku bunga yang makin tinggi, harga minyak dunia makin tinggi, membuat inflasi yang makin tinggi, maka aset-aset berisiko itu pasti akan
merugikan, sangat-sangat merugikan, akan ditinggalkan. Pertama adalah aset berisiko yang sangat sekali tidak ada gunanya, yang benar-benar sampah, busuk adalah Bitcoin dan kripto. Itu akan menyusahkan banyak orang. Itu aset yang sangat menipu. Di dalamnya tuh banyak sekali perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, ya. Banyak penipuan di dalamnya. Anda membeli aset itu karena terpercaya dengan influencer seperti RK di Amerika Serikat, ya, Mr. Kiyosaki itu. Anda akan sesat, ya. Percayalah kepada investor yang sudah lebih dulu kaya, ya, bertahun-tahun, puluh tahun, seperti Warren Buffett dan Bill Gates. Kalau mereka petuah mereka itu 100% benar. Kalau mereka bilang itu racun tikus kodrat, mereka bilang hal itu akan seiring waktu akan membuat mereka akan mengalami kerugian, ya itu pasti besar. Itu pasti benar, ya. Jadi harus tinggalkan namanya Bitcoin dan kripto. Yang kedua, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, inflasi tinggi, ya, kecenderungan suku bunga akan naik terus, tidak akan selesai, terlalu lama suku bunga akan dipertahankan suku bunga tinggi, maka itu dampak besar terhadap ekonomi global, terhadap bisnis, ya, sektor real itu sangat berdampak sekali. Kejadian yang sudah dialami oleh Silicon Valley Bank, ya, ada 3 bank itu, Silvergate Bank, Signature Bank, bahkan di Eropa ada Credit Suisse, ada masalah dengan Deutsche Bank, ya, itu semua masalah-masalah likuiditas. Ada dibantu dengan talangan, dana talangan. Nah, masalah-masalah itu menyebabkan apa? Menyebabkan bank itu makin memperketat kreditnya. Jadi kredit itu makin berkurang. Suku bunga tinggi juga menyebabkan kredit itu makin, biaya pinjaman makin mahal, makin berkurang. Otomatis kredit makin sedikit, sedangkan sektor usaha, dunia usaha itu membutuhkan kredit, ya, untuk arus bisnisnya, untuk roda perputaran bisnisnya. Jika likuiditas makin berkurang dengan suku bunga tinggi dan kejadian bank yang lebih hati-hati lagi, ya, dengan kejadian kebangkrutan itu, maka menyebabkan bisnis itu akan sulit mendapatkan pendanaan. Nah, sulit mendapatkan pendanaan, logikanya arus cash flow-nya, darahnya itu makin susah, maka bisnis juga akan melambat, ya. Kalau bisnisnya sudah kelimpungan, yang sudah hampir bangkrut, tidak mendapatkan dana segar, maka bisnis itu kecenderungan akan bangkrut. Maka makin banyak orang memperkecil produksinya, mengurangi produksinya, maka itu akan mempengaruhi di repricing, harganya akan makin berkurang. Harga makin berkurang. Nah, otomatis secara logika bursa saham itu akan anjlok, akan berkurang harganya, dari harga yang tinggi berkurang ke rendah. Maka itulah akan menuju ke resesi. Jadi hindarilah yang saya katakan itu, karena kecenderungan market itu akan menurun. Karena bisnis makin susah, keuntungan makin sedikit, ya. Otomatis harga-harga juga akan berkurang juga. Margin keuntungan berkurang. Logikanya maka harga saham juga akan di-courting, di-diskon. Maka harga saham itu pasti jatuh. Itu udah pasti. Maka hindarilah aset berisiko. Itu sudah hukum alam, hukum ekonomi. Kalau suku bunga tinggi, maka aset berisiko ditinggalkan. Maka Anda harus masuk ke dalam trading yang benar-benar awalnya dibuat untuk lindung nilai, tetapi sekarang sangat profitable untuk Anda manfaatkan peluang di saat kondisi yang seperti ini, yaitu di futures market. Ini suatu peluang yang sangat luar biasa. Jangan Anda sia-siakan peluang ini, ya. Bagi Anda yang sudah trading futures, tetapi masih trading di broker-broker, ya, ini penting juga. Kalau Anda trading di broker yang kagak jelas, yang tidak ada lisensi, tidak ada izin di Indonesia yang bekerja sama, yang diawasi, ya, dalam pengawasan Bapepti atau OJK, mendingan Anda segera cabut dan Anda harus trading di broker yang jelas, benar-benar dilindungi pemerintah, ada lisensi dari Bapepti. Nah, Anda segera email saya di deskripsi di video di bawah ini, akan saya beritahu kepada Anda. Disinilah broker yang jelas,
ya benar-benar Anda dilindungi, diawasi oleh pemerintah. Jadi Anda pasti aman. Kalau broker-broker yang kagak jelas di luar sana, ya itu seperti sudah sering terjadi di TV ya, Anda sudah lihat kasus-kasus yang sering terjadi ya. Pada saat nanti jika Anda mau penarikan dana atau withdrawal, maka broker itu akan kabur. Tidak enak. Ya sekarang broker-broker yang kagak jelas itu yang Anda hanya bisa join melalui internet. Anda tidak tahu kantornya di mana, orangnya siapa, Anda hanya by email, by dunia maya. Nah begitupun juga nanti kalau dia tidak mau bayar Anda mau cari dia kemana? Ini logika ya, sederhana aja kita berpikir. Kalau orangnya Anda tidak tahu, tempatnya juga Anda tidak tahu. Pada saat Anda mau penarikan dana, dia tidak mau bayar Anda, mau apa Anda? Mau cari kemana dunia? Selamat tinggal uang Anda. Jadi berpikirlah yang logis. Ya, kalau Anda main uang receh 1 juta, 2 juta nggak apa-apa. Uang Anda yang nggak dibayar kan cuma 1 juta yang hilang atau 5 juta. Tetapi kalau Anda trading 100 juta ke atas miliaran, Anda harus di broker berlisensi Bapeti. Di deskripsi video di bawah ini saya sudah sediakan broker yang izin Bapeti yang bekerja sama dengan channel YouTube ini supaya Anda aman. Seperti tadi yang saya katakan itu. Nah, bagi juga yang awam belum tahu tentang apa itu futures market, saya akan menjelaskan lebih detail peluang-peluangnya. Di saat kondisi seperti ini, Anda cuan banyak di futures market. Segera email saya di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.